pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Ibu absen dulu ya. Niat Mawati Baiha. Hadir, Bu. Oh, semuanya hadir ya. Iya, Bu. Sekarang kita melanjutkan mata pelajaran sejarah kita, yaitu Perang Padri. Adakah yang tahu tentang Perang Padri? Belum tahu, Bu. Baik, mari kita membahasnya. Sebelum kita masuk pada materinya, mari kita melihat ilustrasinya dulu ya. Ini ilustrasi Perang Padri yang terjadi, dan tokoh yang paling terkenal dalam Perang Padri ialah Tuanku Imam Bonjol. Perang Padri terjadi di daerah Minangkabau, Sumatera Barat, yang berlangsung pada tahun 1821 sampai 1837. Perang Padri dilatar belakangi dengan sikap kaum adat yang tidak baik, yaitu berjudi, minum minuman keras, dan menyambung ayam. Sikap tersebut dilarang dalam ajaran agama Islam, sehingga kaum Padri melarang kaum adat untuk melakukan sikap tersebut. Akan tetapi kaum adat tidak berterima, sehingga terjadilah konflik antara kedua belah pihak. Nah, pada konflik tersebut menjadi pintu masuk campur tangan Belanda, sehingga kaum adat dibantu dengan Belanda dan terjadi perjanjian persahabatan antara kaum adat dan Belanda. Pada perjanjian tersebut, Belanda mengambil kesempatan untuk menguasai beberapa daerah atau menduduki beberapa daerah di Minangkabau. Akan tetapi, kaum Padri tidak berterima, sehingga meletuslah Perang Padri. Perang Padri ini terjadi dengan 3 fase. Yang pertama, tahun 1821 sampai 1824. Fase kedua berlangsung pada tahun 1825 sampai 1830, dan fase ketiga berlangsung pada tahun 1830 sampai 1837. Kita bahas satu persatu. Pada tahun 1821 berlangsung Perang Padri pertama, yang pada saat itu terjadi peperangan antara kaum Padri dan Belanda. Belanda yang bersama dengan kaum adat. Nah, pada saat peperangan tersebut terjadi perjanjian masang yang dianjurkan oleh Belanda, akan tetapi pada kenyataannya Belanda melanggar perjanjian tersebut, sehingga perang berlangsung hingga 1825. Terjadi perang lagi hingga 1830. Pada perang tersebut Belanda sedikit lemah dalam menghadapi peperangan, tetapi dia memiliki ide lagi untuk melakukan perjanjian. Tetapi perjanjian pada saat itu kurang dihiraukan oleh kaum Padri karena sikap Belanda yang licik. Tetapi pada kenyataannya kaum Padri menerima perjanjian tersebut, yaitu Perjanjian Padang. Selanjutnya pada tahun 1830 sampai 1837 berlangsung Perang Padri terakhir. Nah, pada saat itu kaum Padri dibantu atau menerima simpati dari kaum adat, sehingga mereka menyerang pos-pos Belanda, dan ada juga bantuan dari Jawa pada saat itu untuk melakukan penyerangan terhadap Belanda. Akan tetapi satu persatu pemimpin kaum Padri ditangkap, sehingga sampai pada tahun 1836 tinggal satu daerah lagi yang masih bertahan, yaitu daerah Bonjol yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Mereka terus berjuang hingga 1837 Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap dan pada akhirnya meninggal dunia. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada tanggapan ataupun pertanyaan dari Mas Mbah, disilakan. Tidak, Bu, tidak ada.
Baik, karena tidak ada, Ibu memberikan pertanyaan ya sebagai tugas di rumah, yaitu coba jelaskan apa peristiwa yang terjadi pada Perang Patri fase kedua yang menyebabkan Belanda lemah dalam menghadapi kaum Patri. Nah, ini tugasnya kita bahas minggu depan ya. Iya, Bu. Nah, satu pesan Ibu sebelum kita mengakhiri yaitu jika ingin bijak maka belajarlah dari sejarah. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu.